Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Malam hari ini seharusnya jadwal Ustaz Muhammad Yusuf hafizahullah taala, tapi karena beliau sedang sakit, maka kita ganti, kita isi kekosongan ini dengan melanjutkan kembali bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pasukan pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pimpin. Pasukan pertama yang Rasulullah pertama kali pimpin. Pasukan pertama yang Rasulullah pimpin. Baik. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah ibnul Harith. Ubaidah ibnul Harith. Ubaidah ibnul Harith itu siapa? Rifai. Siapa Ubaidah ibnul Harith? Siapa? Lupa lagi. Raja. Siapa Ubaidah ibnul Harith? Siapa yang dimaksud dengan Ubaidah ibnul Harith yang memimpin pasukan itu? Hah? Keponakan? Bukan keponakan Rasulullah. Ismail. Sepupu Rasulullah. Sepupu itu artinya anak paman, ya. Anak paman. Kalau kita punya paman, kita punya om. Nah, anaknya itu, anak mereka adalah sepupu kita. Jadi Ubaidah ibnul Haris, Ubaidah bin al-Haris, beliau adalah sepupu Rasulullah. Usianya 10 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Usianya 10 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Diperintah oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan, membawa pasukan ke daerah yang bernama apa? Robiq, ke daerah yang bernama Robiq. Waktu itu Ubaidah membawa berapa orang? Berapa orang Azami? Berapa jumlah pasukan? Jumlah orang dalam pasukan Ubaidah bin Harith? 30? Berapa? 60. Baik. Nah, kapan Rasulullah mengutus pasukan ini, putra? Kapan Rasulullah mengirim pasukan ini? Bulan apa? Jangan ada catatan. Udah lihat? Udah kelihatan? Belum. Bulan apa? Bulan Ramadan. Betul, putra? Putra Abada? Yang betul bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Bulan Syawal tahun pertama Hijriyah. Sekarang pertanyaan berikutnya masih tentang pengiriman pasukan Ubaidah ibnul Harith. Pasukan Ubaidah ibnul Harith ini disebutnya apa? Sariyah atau Ghazwah? Raka. Sariyah. Kenapa disebut Sariyah? Kenapa nggak disebut dengan Ghazwah? Karena Rasulullah tidak ikut memimpin pasukan. Karena Rasulullah tidak ikut dalam pasukan. Setiap pasukan yang berangkat dari kota Madinah, keluar kota Madinah menuju tempat musuh dan dipimpin bukan oleh Rasulullah disebut dengan sariyah. Ya, sariyah. Kelas 1 Ulia, perhatikan. Sariyatun, ya itu definisinya. Sariyatun itu mufrad. Sariyatun itu mufrad. Bentuk jamaknya adalah saroya. Bentuk jamaknya adalah saroya. Hati-hati, jangan sampai tertukar dengan Suroyah. Beda lagi ya. Suroyah beda dengan Saroya.
Suraya itu artinya bintang di langit. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pasukan pasukan pertama yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan baca dulu pasukan berikutnya yang Rasulullah utus. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, "Tsumma arsala fi Dzulqa'dah Sa'ad ibn Abi Waqqas fi 20 rajulan minal muhajirina ilal Kharrar qariban min Rabiq falam yalqa kaida." Kata Al-Mubarakfuri dalam kitab Radatul Anwar, kemudian setelah Rasulullah mengirim pasukan Ubaidah ibn Haris di bulan Dzulqa'dah, lihat, di bulan Dzulqa'dah, masih tahun pertama Hijriah, Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bulan Dzulqa'dah. Pasukan ini terdiri dari 20 orang, semuanya dari kalangan muhajirin. Diutus oleh Rasulullah ke daerah yang bernama Al-Kharrar. Diutus oleh Rasulullah ke daerah yang bernama Al-Kharrar. Akan tetapi ternyata pasukan ini tidak mendapatkan apa-apa. Tidak terjadi bentrok senjata, tidak terjadi apapun dalam penugasan mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rincinya peristiwa ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan ini, kemudian menunjuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin pasukan. Waktu itu yang memegang bendera perang adalah sahabat yang bernama Miqdad bin Amr atau Miqdad bin Al-Aswad. Ingat nih, nama Miqdad itu nama sahabat, ya, bukan nama teroris. Miqdad, Urwa, nama-nama teroris. Salah. Itu nama-nama sahabat, nama-nama pahlawan Islam. Nama-nama, ya, nama-nama orang terkenal dari kalangan sahabat. Miqdad ibnul Aswad atau Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr atau Miqdad bin Al-Aswad. Jadi pasukan ini 20 orang. Dipimpin oleh Sa'ad, kemudian yang memegang bendera perang adalah sahabat Miqdad. Dan sudah kita sampaikan di sini, Miqdad ini salah satu jagoan berkuda dari kalangan sahabat Rasulullah. Ingat, jagoan berkuda. Karena orang-orang Arab itu biasanya naik apa? Unta, bukan kuda. Nah, Miqdad ini salah satu jagoan Rasulullah dalam berkuda. Membawa bendera Miqdad. Dan bendera perangnya waktu itu berwarna putih. Putih polos. Tidak ada tulisan ini atau tidak ada tulisan itu. Putih polos. Diikat di ujung tombak. Pasukan ini berjumlah 20 orang. Diutus pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan setelah bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan setelah Syawal. Diutus ke daerah Kharrar. Diutus ke daerah Kharrar. Dan sebelum berangkat, Rasulullah berpesan kepada pasukan ini, Allah yujawizal Kharrar. Pasukan ini, kata Rasulullah, berangkat ke Kharrar, jangan sampai lewat dari Kharrar. Jadi misi pasukan ini pergi ke Kharrar, sudah. Jangan melebihi Kharrar. Ini nama daerah. Ya. Nah, yang menarik, jadi dalam pasukan ini Rasulullah memerintahkan mereka supaya pergi ke daerah ini, jangan lewat dari daerah ini. Nah, di sini kita dapati Rasulullah memberikan perintah khusus. Ya, kalian berangkat ke daerah itu, pergi ke daerah itu, jangan sampai lewat dari daerah itu. Jadi kalau udah nyampe daerah itu, setelah selesai tugas, pulang. Ya, pulang kembali. Nah, yang menarik lagi dari pasukan ini, fakharaju ala aqdamihim yakmununa bin nahar. Pasukan ini berangkat dari Madinah, ya, berangkat dari Madinah ke tujuan itu dengan cara tidak biasa. Bagaimana maksudnya? Jadi mereka hanya berjalan di malam hari. Kalau malam hari muncul, mereka jalan sampai datang waktu subuh. Ketika waktu subuh masuk, mereka berhenti, mereka sholat, istirahat, tidur. Jadi sepanjang siang mereka istirahat.
Sepanjang siang mereka berhenti, enggak meneruskan perjalanan. Masuk waktu maghrib, setelah sholat mereka jalan lagi. Jalan terus sampai datang waktu subuh. Seperti itu. Nah ini yang tadi Ana bilang menarik. Ya. Baru kali ini pasukan Rasulullah berjalan seperti ini. Jalannya hanya di malam hari. Kalau di siang hari mereka istirahat, mereka berhenti. Tidak melakukan pergerakan sama sekali. Tidak melakukan pergerakan sama sekali. Nah, sesampainya di Horor, fawajadul ira qad marrat bil amsi. Ternyata ketika mereka sampai di tempat tujuan, yang mereka incar adalah kafilah dagang milik Quraisy. Ternyata kafilah dagang milik Quraisy yang mereka incar itu sudah lewat daerah itu 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Jadi mereka datang, ternyata yang mereka incar sudah lewat. Sudah berlalu 1 hari sebelumnya. Mereka telat sampai di Horor. Mereka telat sampai di Horor. Fansorofu ilal Madinati. Maka mereka kembali pulang ke Madinah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di tempat tersebut. Nah ini Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada bulan Zulqa'dah tahun pertama Hijriah. Setelah itu masuk bulan Zulhijjah. Ketika masuk bulan Zulhijjah tahun pertama Hijriah, Rasulullah belum melakukan kurban. Perhati ini, jangan sampai lupa santri lama ya diingatkan kembali, santri baru untuk pengetahuan antum. Jadi Rasulullah pertama kali melakukan ibadah kurban kayak kita yang kita lakukan di sini setiap 10 Zulhijjah, pertama kali di bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama Hijriah Rasulullah belum berkurban. Rasulullah belum berkurban. Dan waktu itu Rasulullah juga tidak mengirim pasukan sebagaimana 3 pasukan sebelumnya. Jadi di bulan Zulhijjah pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat tetap tinggal di Madinah. Tetap tinggal di Madinah. Kemudian berganti tahun, masuk tahun kedua Hijriah, masuk bulan Muharram. Sama, Rasulullah juga tidak keluar dari kota Madinah dan juga tidak mengirim pasukan. Di bulan Muharram tahun kedua Hijriah, Rasulullah mewajibkan para sahabat beliau dan para sahabat untuk apa? Melakukan saum Asyura. Jadi tahun kedua Hijriah, bulan Muharram tanggal 10 ini adalah kali pertama dan mungkin satu-satunya saum Asyura dikerjakan oleh kaum muslimin sebagai ibadah yang wajib tahun kedua Hijriah. 10 Muharram tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian ada sedikit faedah. Pada tahun pertama Hijriah, ternyata sudah ada sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Ada sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, namanya sahabat Kulthum. Sahabat Kulthum bin Hidam. Kulthum bin Hidam. Santri lama mungkin pernah dengar nama ini, waktu itu ana bacanya Kulthum bin Hadam. Ya, itu keliru. Yang betul Kulthum bin Hidam. Sahabat Kulthum bin Hidam radhiyallahu anhu ini adalah sahabat dari kalangan Ansor. Beliau meninggal dunia di tahun pertama Hijriah dan beliau adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali meninggal dunia setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sahabat Kulthum bin Hidam ini, kenapa kita sebutkan seperti ini? Karena beliau ketika Rasulullah baru tiba di Madinah, di Kuba, Rasulullah itu menginap di rumah Kulthum bin Hidam. Rasulullah menginap di rumah sahabat ini. Sahabat Kulthum bin Hidam. Nah, ternyata beliau hanya hidup pada tahun pertama Hijriah itu saja. Kulthum kemudian meninggal dunia. Bulan Muharram tidak terjadi apapun, tidak ada pergerakan apapun dari Madinah. Rasulullah tidak mengutus pasukan, Rasulullah sendiri pun tidak keluar dari kota Madinah. Masuk bulan Safar, masuk kemudian bulan Safar. Qala rahimahullah, berkata Mubarak Furi, "Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ilal abwa
fi Safar. Masuk bulan Safar, bulan kedua. Bulan pertama Muharram, bulan kedua bulan Safar. Masuk bulan Safar, maka Rasulullah pun memimpin pasukan untuk pertama kalinya keluar dari kota Madinah. Pada waktu itu Rasulullah membawa sahabat sebanyak sab'ina rajulan minal muhajirin. Waktu itu Rasul membawa sebanyak 70 orang sahabat. Jadi pasukan ini terdiri dari 70 orang sahabat, semuanya dari kalangan muhajirin. Semuanya dari kalangan muhajirin. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana secara rincinya. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW berangkat dari Madinah di bulan Safar bersama 70 orang sahabat. Pada waktu itu Rasulullah membawa bendera perang berwarna putih. Bendera perang berwarna putih ini diserahkan kepada sahabat beliau sekaligus paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi yang memegang bendera perang adalah Hamzah, paman Rasulullah langsung. Nah, sebelum berangkat, lihat nih, sebelum berangkat, Rasulullah SAW menunjuk salah seorang sahabat beliau untuk menjadi pemimpin sementara di Madinah. Ini kebiasaan Rasulullah kalau beliau melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Sebelum berangkat, Rasul angkat dahulu salah seorang sahabat beliau sebagai pemimpin di kota Madinah. Ya, sebagai pemimpin di kota Madinah. Nah, pada waktu itu yang diangkat menjadi pemimpin sementara di kota Madinah ketika Rasulullah sedang keluar kota Madinah ini adalah sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ini adalah bukti bahwa dalam Islam yang namanya kepemimpinan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus. Sesuatu yang harus. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat beliau, kalau kalian melakukan safar, perjalanan jauh, meskipun 3 orang atau 2 orang, angkat salah seorang di antara kalian sebagai amir, sebagai pemimpin rombongan. Jadi misalnya antum nih, mau berangkat ke Garut dari Cileunyi, naik motor berdua, harus ada di antara antum berdua yang jadi pemimpin. Maksudnya apa? Menjadi amir kalian, amir antum. Dalam Islam seperti itu. Kepemimpinan dalam Islam itu sesuatu yang harus. Ya. Ustaz 3, jangan sampai lupa pelajaran kemarin. Ya. Tugas Rasulullah SAW itu ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Menyampaikan risalah. Yang kedua, memimpin umat. Nah, ketika Rasulullah memimpin pasukan keluar kota Madinah, beliau tidak lupa untuk menunjuk salah seorang sahabat beliau yang ada di Madinah untuk menjadi pemimpin pengganti sementara. Dan ini akan kita dapati berkali-kali kalau kita baca Sirah Nabawiyah. Rasulullah berangkat perang apa? Perang Badar. Rasulullah tunjuk pemimpin sementara di Madinah. Rasulullah berangkat perang Uhud. Rasulullah tunjuk pemimpin sementara di kota Madinah. Sampai terakhir kali ketika Rasulullah berangkat Haji Wada, Rasulullah tunjuk salah seorang sahabat beliau yang tinggal di Madinah untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Ini sekali lagi menunjukkan kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, pemimpin yang dimaksud itu bukan hanya memimpin umat. Pemimpin yang dimaksud bukan hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga memimpin sholat jamaah. Jadi Sa'ad bin Ubadah di sini, beliau bukan hanya memimpin Madinah, beliau juga bahkan memimpin sholat jamaah di Masjid Nabawi. Karena pada waktu itu seorang pemimpin, dia juga sekaligus pemimpin sholat jamaah. Rasulullah SAW berangkat bersama 70 orang sahabat muhajirin menuju daerah yang bernama Al-Abwa. Nah, Ana pernah bilang waktu itu di sini, biasanya, ya, oh ya, sebentar sebelum kita lanjut, yang namanya irsyad mana? Ada yang namanya irsyad?
Oh, itu irsyad. Irsyad. Kalau begitu ini syariah apa ghazwah? Rasulullah memimpin 70 orang sahabat ke daerah Al-Abwa. Kalau begitu ini syariah atau ghazwah? Hah? Ghazwah. Ini ghazwah. Nah, nama ghazwah atau kadang-kadang atau juga nama syariah kadang-kadang berdasarkan nama tempatnya. Jadi ini disebut dengan ghazwah Al-Abwa. Kan waktu itu pernah singgung sini ya. Pasukan itu kadang-kadang dinamai dengan tempat yang dituju. Misalnya pasukan pertama disebut dengan apa? Sariyah Sivil Bahri. Kadang-kadang disebut dengan nama pemimpinnya, kayak pasukan kedua, pasukan Ubaidah ibn Harith. Nah, ini ghazwah pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah ini karena karena berangkat mereka itu ke daerah Abwa, maka disebut dengan ghazwah Al-Abwa. Al-Abwa itu jaraknya sekitar 160 km dari Madinah. Dan ingat, pada waktu itu Rasulullah belum punya kuda. Perhatikan, Rasulullah pada waktu itu belum punya kuda. Rasulullah baru punya unta. Rasulullah pertama kali punya kuda itu ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud. Kuda Rasulullah, kuda pertama Rasulullah namanya, ada yang tahu? Ada yang tahu nama kuda Rasulullah? Kuda Rasulullah yang pertama bernama As-Sakab. Ya. As-Sakbu, tulisannya As-Sakbu. Sin, Kaf, Ba, As-Sakbu. Tapi kalau kita kan biasanya kalau di Waqaf dikasih fathah As-Sakab. Ini nama kuda Rasulullah yang pertama. Beliau menggunakan kuda pertama kali di perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud. Pada waktu ini pada waktu Ghazwatul Abwa, Rasulullah belum punya kuda. Rasulullah baru punya unta. Rasulullah baru punya unta. Nah, unta Rasulullah ini adalah unta yang Rasulullah pakai hijrah ke Madinah. Nama unta Rasulullah adalah Qaswa. Unta Rasulullah bernama Qaswa, Al-Qaswa. Jadi nggak masalah kita ngasih hewan peliharaan kita tuh nama. Punya kucing di rumah, tiap hari dikasih Whiskas. Kasih nama nggak masalah. Yang penting antum ngasih namanya bukan pakai nama orang kafir, ya. Jangan kasih nama binatang peliharaan kita dengan nama orang kafir. Punya lovebird, ya, punya lovebird, miara lovebird di rumah dikasih makan tiap hari, dikasih nama misalnya Maldini. Jangan, itu zolim, ya. Kezoliman. Kasih nama yang lain. Baik. Lihat. Jadi Rasulullah berangkat ke daerah Al-Abwa bersama 70 orang muhajirin. Bersama 70 orang muhajirin. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat menghadang rombongan dagang musyrikin Quraisy. Ya, liyak taridoiron li Quraisyin untuk menghadang rombongan dagang orang-orang Quraisy. Ternyata ketika sampai di Abwa, orang-orang Quraisy yang dimaksud sudah tidak ada. Jadi Rasulullah sampai, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Baik. Nah, tetapi waktu itu ketika Rasulullah tiba di tempat, biasanya Rasulullah kalau sudah sampai di tempat, mau ada perang atau tidak ada perang, Rasulullah tinggal dulu di sana. Tinggal dulu di sana selama 3 malam. Nah, ketika Rasulullah tinggal sementara di mana? Di Al-Abwa, waktu itu datang pemimpin kabilah Bani Domri. Jadi ada kabilah di sekitar sana, namanya Bani Domroh. Kabilah Bani Domroh. Waktu itu pemimpin mereka bernama Mikhshi. Jadi waktu itu pemimpin kabilah Bani Domro namanya Mikhshi ad-Domri datang menghadap Rasulullah. Ini orang kafir. Datang ketemu Rasulullah kemudian mengajak Rasulullah berdamai. Jadi pemimpin kabilah Bani Domro datang untuk ketemu Rasulullah di Al-Abwa. Kemudian apa?
mengajak Rasulullah membuat kesepakatan damai. Mengajak Rasulullah membuat kesepakatan damai. Nah, kepada pemimpin kabilah Bani Domro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepadanya untuk tidak menyerang Rasulullah, tidak menyerang Madinah. Begitu juga Rasulullah dan sahabat tidak akan menyerang Bani Domro. Yang kedua, isi kesepakatan mereka adalah Bani Domro dilarang membantu orang-orang musyrikin dalam memerangi Madinah. Dilarang membantu orang-orang musyrikin di dalam memerangi Madinah. Musyrikin dimaksud musyrikin Quraisy. Terjadilah kesepakatan damai antara Rasulullah dan pemimpin kabilah Bani Domro. Kesepakatan itu ditulis di atas lembaran. Kalau orang Arab menulis kesepakatan atau transaksi di atas satu lembaran, itu berarti perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena bangsa Arab bukan bangsa yang bisa membaca dan bisa menulis. Rasulullah sendiri pun nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Nah, tapi Rasulullah punya juru tulis. Rasulullah punya juru tulis. Dan juru tulis Rasulullah itu banyak. Juru tulis itu orang yang menuliskan. Jadi Rasulullah mendikte, sahabat ini menuliskannya. Rasulullah bilang begini, sahabat ini menuliskannya. Dan sahabat Rasulullah yang menjadi juru tulis untuk Rasulullah itu banyak. Bahkan lebih dari jumlah 28 orang. Terjadilah kesepakatan damai antara Rasulullah dan kabilah Bani Domro di Al-Abwa. Ya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang kembali ke Madinah. Nah, total dari berangkatnya Rasulullah ke Al-Abwa kemudian pulang lagi ke Madinah itu 15 malam. Total waktu Rasulullah berangkat ke Al-Abwa, tinggal di sana sebentar, habis itu pulang lagi itu 15 malam. 15 malam. Dan inilah pasukan pertama yang Rasulullah pimpin. Pasukan yang berangkat ke daerah Al-Abwa di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Nah, sebagian orang mereka menganggap bahwa karena Rasulullah baru pertama kali memimpin pasukan di tahun kedua Hijriah, mereka menyimpulkan syariat jihad fisabilillah itu baru turun tahun kedua Hijriah. Tapi yang sudah kita baca di sini kita dapati syariat berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah itu sudah turun pada tahun pertama Hijriah. Rasulullah baru memimpin pasukan tahun kedua Hijriah. Baik, nah ini cerita tentang pasukan pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pimpin. Baik, ini yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, seperti biasa ada beberapa pertanyaan. Baik, tutup catatannya. Tutup catatannya. Tutup catatannya. Coba kelas 1 Wusto, siapa yang belum pernah sama sekali ditanya? Nah, coba ngacung. Tangan kanan, yang tangan kiri. Siapa kelas 1 Wusto yang belum pernah sama sekali ditanya? Itu ya. Oh, Sabit belum pernah? Belum. Usama udah? Belum. Ngacung. Cung. Yang baru, santri baru yang belum pernah ditanya siapa? Antum? Belum? Siapa? Belum? Siapa nama antum? Damar. Hah? Siapa nama antum? Daud. Oh, antum Daud. Hah? Siapa? Hah? Dodi. Tuh, udah turun. Ya udah, Daud. Antum pengen dipanggil Daud. Ya udah, kita panggil Daud. Nama Nabi. Baik, Daud. Nah, pada bulan apa Rasulullah pergi bersama pasukan pertama beliau?
Bulan Muharram. Betul nggak Fatih? Salah. Bulan apa? Bulan Safar. Baik, siapa lagi tadi? Hah? Ya, itu belum. Belum tuh yang di Paribai belum. Belum pernah ditanya tuh? Udah pernah ditanya belum? Udah. Ya udah, ada lagi nggak yang baru-baru belum ditanya? Hah? Ya udah itu yang ini yang belum ditanya tuh, sebelah situ. Usama, siapa yang membawa bendera perang Rasulullah waktu itu? Siapa? Pasukan pertama yang dipimpin oleh Rasulullah ini, siapa yang membawa bendera perang pertama, yang membawa bendera perangnya? Yang dikasih tahu, Bilal. Hah? Siapa? Siapa? Lupa? Coba, Sabit, siapa Sabit? Siapa sahabat yang membawa bendera perang beliau? Hah? Apa? Apa? Hamzah. Ahmad, bendera perang Rasulullah warnanya apa? Putih. Kalau bendera perangnya warna putih disebut apa? Hah? Zabran. Liwa. Warnanya putih, dipegang oleh Hamzah. Ke daerah mana dikirimnya? Siapa lagi tadi tuh? Siapa lagi yang belum ditanya tadi? Hah? Udah tanya. Udah ya? Ah ya. Siapa antum? Oh, Muhammad. Ah, ke daerah mana dikirimnya pasukan itu? Gak usah dikasih tahu, ha? Al-Horor. Benar nggak? Benar nggak Aji? Benar. Benar nggak Revan? Ke daerah Horor. Benar? Kemana yang benar? Nggak tahu. Hanif, benar nggak ke daerah Horor? Yang benar kemana? Al-Abwa. Antum pernah dengar nama daerah Al-Abwa sebelum ini? Belum. Coba Usto 2. Mana Usto 2? Itu siapa Fadlan? Pernah dengar daerah Abwa sebelum ini? Daerah Al-Abwa itu dikenal sebagai daerah apa? Ya antum pernah dengarnya pas kapan? Pasiro. Anda sebutin Pasiro pas apa? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Coba Habil aja, Habil. Anda pernah nyebutin daerah Al-Abwa ketika apa? Al-Abwa itu nama daerah tempat ibu Rasulullah meninggal dunia. Di daerah Al-Abwa. Nah, sekarang ada pertanyaan. Lihat nih, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana bisa Rasulullah mengetahui ada kafilah dagang Quraisy lewat? Nah, ya, paham ya? Rasulullah tinggal di Madinah. Kemudian daerah yang dituju jauh, sekian puluh kilometer. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa Rasulullah tahu bakal ada kafilah dagang lewat di situ? Paham pertanyaannya? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara cara beliau mengetahui bakal ada kafilah dagang yang lewat itu karena beliau punya mata-mata. Itu karena beliau punya mata-mata. Dan Rasulullah punya beberapa orang sahabat yang menjadi mata-mata beliau. Di antara mata-mata beliau yang terkenal adalah sahabat Tolha bin Ubaidillah. Kemudian juga di antara sahabat Rasulullah yang terkenal, yang pernah menjadi mata-mata Rasulullah adalah sahabat Sa'id bin Zaid. Yang baru, yang lama, ingat nih nama-nama ini. Antum harus tahu nama-nama ini. Ya, jangan nama pemain bola aja. Di antara sahabat Rasulullah yang pernah menjadi mata-mata Rasulullah adalah sahabat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu anhu. Begitu juga di antara sahabat Rasulullah yang pernah jadi mata-mata Rasulullah adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dikirim ke tengah-tengah pasukan musuh untuk memata-matai apa yang dilakukan oleh musuh waktu itu. Jadi Rasulullah punya mata-mata.
punya Intel, ya, punya Intel. Dan tentu saja ya Intel yang dimaksud tuh Intel beneran. Baik. Intel beneran. Jangan antum bayangin kayak tukang bakso bawa AT, enggak, ini Intel. Baik. Nah, ada lagi? Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir untuk yang gede-gede, ya. Pertama untuk Bagas. Pertanyaan untuk Bagas. Antum kalau ditanya Quraisy itu siapa? Antum jawabnya gimana? Kan kita seringnya ngomong Quraisy. Rasulullah dari suku Quraisy. Ini suku Quraisy, surat Quraisy. Nah, antum kalau ditanya apa sih Quraisy itu? Siapa sih yang dimaksud Quraisy? Antum jawabnya gimana? Apa? Suku Quraisy. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Suku Quraisy itu siapa? Allahu a'lam. Coba Fahri. Oh. Allahu a'lam. Baik, lagi lanjut samping Niki. Niki. Siapa itu Quraisy? Ayo, nggak usah dibisikin. Hah? Apa? Tahu nggak Nik? Tahu? Baik. Rauf, tahu? Siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Hah? Keturunan? Baik. Yang dimaksud dengan Quraisy adalah setiap keturunan Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Kelas 1 kemarin kita habis belajar tentang nasab Rasulullah. Di dalam nasab Rasulullah itu ada nama Fihr bin Malik. Nah, setiap orang keturunan Fihr bin Malik maka disebut dengan Quraisy. Sini ada pertanyaan, siapakah nama sahabat yang membunuh Nabi palsu ketika tidur? Baik. Jadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sudah muncul seorang Nabi palsu di Yaman, namanya Al Aswad Al Ansi. Ini nama Nabi palsu yang muncul di Yaman, Al Aswad Al Ansi. Al Aswad Al Ansi ini dia ini mengaku-ngaku sebagai Nabi ketika Rasulullah masih hidup tahun 10 Hijriah. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, Al-Aswad ini makin menjadi-jadi, makin banyak pengikut sampai suatu malam dia dibunuh oleh seorang laki-laki pemberani. Namanya, ada yang tahu siapa? Namanya Fairuz. Namanya Fairuz. Baik. Afwan, tolong ceritakan tentang perang Mu'tah, insya Allah nanti. Nah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.